Everything reminds me of you, but everything is not enough. Feeling out by the ocean, and on those white Sehingga partai-partai akan melihat bahwa ini dukungan murni dari rakyat, bukan maunya kita, karena kita bergerak dari grassroots, kita bergerak dari rakyat. Jadi tentunya partai saya berharap akan melihat peluang ini, karena biar bagaimanapun namanya partai butuh suara, butuh dukungan dari rakyat. Kalau kita lahir 26 Januari dan kita deklarasi itu 7 Juni, artinya 6 bulan kemudian baru kita deklarasi. Kita nggak buru-buru mau deklarasi karena kenapa? Ya kita mencari portfolio untuk KGBN. Kalau sampai hari ini kurang lebih ada 280 kegiatan baksos yang kita sudah bikin. Karena waktu deklarasi itu sudah 68. Ya kan? Ini baksos yang bakti sosial yang kita bikin itu bukan cuma di Jakarta, di Jawa Tengah dan beberapa daerah lainnya. Jadi kita mengharapkan ini akan berjalan terus. Kita punya kegiatan rutin yang sudah 1 tahun ini berjalan, yaitu Jumat Barokah. Jadi setiap Jumat teman-teman dari DPP itu akan bersinergi dengan DPD atau DPC, akan turun bersentuhan dengan grassroots. Mungkin itu dari saya. Jumlah relawan hingga sekarang ini? Kalau seluruh Indonesia ada sekitar 3.800-an yang sudah terdata. Sudah ada di semua daerah, Pak? Dari Sabang sampai Merauke sudah 22 provinsi. Ini kita baru bergabung Bangka Belitung, terus kemarin ada Tarakan, Bontang, sama Berau. Harapan ke depannya seperti apa nantinya? Harapan saya pasti untuk kedepannya adalah ini bisa kita bawa secara nasional untuk di 34 provinsi, sehingga masyarakat Indonesia bisa melihat sosok Ganjar ini seperti apa. Artinya kita tetap mensosialisasikan Ganjar Pranowo untuk di 2024. KGBN sendiri seperti apa sih sosok Ganjar? Kalau menurut saya sendiri sosok beliau adalah sosok yang sangat sederhana, mau turun ke bawah dan pastinya bersentuhan dengan masyarakat. Ya kita lihat sambutan-sambutan di beberapa daerah saat Mas Ganjar turun, terutama di Papua kemarin tuh boleh saya bilang nyaris sama dengan presiden, ya kan? Artinya ini euforia yang sudah terbangun dari masyarakat. Dan kebetulan KGBN sendiri dari awal lahir itu di Januari, bulan Maret itu Papua sudah berdiri, Provinsi Papua sudah berdiri, Provinsi Maluku sudah berdiri, NTT juga sudah ada. Jadi memang kita kerja ini di KGBN dari timur dulu, yang jauh-jauh dulu kita berdiri. Aceh sudah bergabung dengan kita, jadi artinya dari Sabang sampai Merauke kita sudah ada perwakilan. Terakhir kalau nggak salah di Palembang, Pak. Ya, Palembang juga sudah dalam proses pendirian pengurus, begitu. Menyikapi persoalan belum punya perahu kita ya. Kira-kira seperti apa? Jadi yang tadi mungkin saya sampaikan juga saat saya kasih sambutan, biar bagaimanapun partai itu butuh suara, butuh dukungan. Artinya kalau angka elektabilitasnya Mas Ganjar ini naik terus, otomatis akan dilirik, ya kan? Ya, saya mengharapkan ini akan menjadi fenomenanya sama dengan 2019 saat relawan mampu mengantarkan Pak Jokowi ke kursi RI 1 untuk periode kedua. Mungkin harapan saya seperti itu. Kira-kira ada bocoran nggak Pak untuk pendamping beliau, Pak? Kalau pendamping ini, pendamping ini kita masih ya mungkin setelah penetapan, setelah perahu ada rekomendasi turun, baru figur RI 2 baru kita sikapi lah. Mungkin Oke, di hari ulang tahun ini, Bang, barangkali ada himbauan-himbauan untuk seluruh relawan. saya menghimbau untuk semua teman-teman relawan di luar KGBN pun tetap semangat, tetap kita usung Ganjar Pranowo sebagai kandidat presiden di 2024, karena mau dibolak-balik ke sini, ke kiri, ke kanan, sampai hari ini yang masih terbaik adalah Ganjar Pranowo. Himbauan lagi, Pak, masalah COVID, Pak, mungkin Pak buat Oh iya, kalau masalah COVID, ini kan angka Omikron naik terus ini di DKI. Kami di DPP sudah menyikapi ini dari 1 bulan yang lalu, dengan setiap Jumat Barokah, jadi bukan nasi kotak saja yang kami bagi, tapi adalah sabun untuk mencuci tangan dan hand sanitizer. Nah itu kita bagikan ke semua masyarakat, bahkan kita kirim sampai ke Jawa Tengah. Jadi Purbalingga tuh kemarin baru terima, terus agar dibagikan ke masyarakat sehingga ya 5M dari pemerintah ini himbauan bisa jalan dengan baik di masyarakat. Acara hari ini memang kami meminta izin kepada Taman Mini adalah
menggunakan venue Museum Perangko, meminta izin adalah gathering dalam rangka ulang tahun. Dan memang kita agak sulit juga ketika yang ulang tahun ini adalah relawan Ganjar Pranowo, pendukung Ganjar Pranowo, dan akan nanti ada pihak dari keamanan Taman Mini menjelaskan kepada saya bahwa Taman Mini itu netral, ya. Jadi kalau tadi ada beberapa hal akhirnya kami sepakat. Ada tulisan memang yang agak sedikit dipertanyakan di situ mengenai dukungan Ganjar ke 2024-2029. Dan saya pribadi tadi di depan Pak Masuri menjelaskan tidak ada deklarasi, tidak ada pernyataan sikap, tidak ada lain-lain kecuali internal. Dan kami pun juga fokus memberitakan ini lebih kepada internal kami. Tapi kan ketika sudah ada wartawan, saya juga tadi sudah berjanji ke pihak keamanannya Taman Mini, ini akan saya atur sedemikian mungkin bahwa tidak akan ada yang mencoreng nama baik Taman Mini, mencoreng nama baik Museum Perangko. Dan juga kan kita simbiosis mutualisme. Kenapa? Karena saya juga tadi sudah jelaskan kenapa sih dipilih Museum Perangko, karena di Taman Mini ini posisi sedang sepi, posisi juga sedang dibangun untuk acara G20, dan juga kenapa saya pilih Museum Perangko karena ada kedekatan dengan kawan-kawan yang di Museum Perangko, dan juga saya pengen memberikan sesuatu ke teman-teman itu, sesuatu yang bermanfaat, ada yang bisa dikenang. Contohnya ini sudah disediakan dicetak perangko yang bagus sendiri sudah ada, dan ini edisi terbatas, nggak bisa di tempat lain karena ini kan menyangkut jumlah yang dibayar untuk negara dan seterusnya. Dan oleh sebab itu tadi saya sudah kenapa saya harus memberitakan ke wartawan ini ceritanya. Jangan sampai nanti ada tulisan dari kawan-kawan di sini, dari kawan-kawan wartawan seolah-olah acara ini adalah bentuk politik, ya. Tapi kami ini KGBN memang relawan politik, tapi di sini bukan urusan itu. Di sini kami sedang bersyukur merayakan ulang tahun, kami berbahagia berkumpul silaturahmi, makanya namanya family gathering. Jadi secara bahasa pun tidak salah, karena kan kita beranggap ini family. Wartawan pun sebenarnya udah jadi family-nya KGBN gitu loh. Itu yang juga saya terangkan. Jadi supaya jangan ada nanti misleading, katakanlah kalau tidak saya undang di awal, nanti takutnya ada tulisan-tulisan yang di quote dibaca di sana seolah-olah memang ini adalah kegiatan politik. Itulah kenapa kawan-kawan ini diundang. Untuk detailnya bisa Pak Masuri tambahkan. Silakan Pak Masuri. Sebelumnya terima kasih. Saya ucapkan terima kasih kepada kawan-kawan Ganjar sudah menunjuk atau Museum Perangko untuk tempat ulang tahun lah ya. Ulang tahun teman-teman kawan-kawan Ganjar. Jadi sekali lagi ditekankan di sini kita di sini kumpul dalam rangka ulang tahun kawan Ganjar. Tidak ada bentuk deklarasi apapun, karena memang dari awal Taman Mini tempat untuk seni dan budaya, tidak ada unsur politiknya. Dan di samping itu juga kebetulan gitu berkaitan dengan ulang tahunnya kawan Ganjar, kita bikin desain Perangko Prisma, namanya Perangko Prisma, di mana di situ ada logonya kawan Ganjar dan bisa diisi oleh foto-fotonya teman-teman relawan. Jadi sekaligus teman-teman relawan bisa sedikit lebih berbangga lah, artinya fotonya tidak hanya sekedar foto di ID card, tapi juga bisa foto ada di dalam perangko. Itu aja dari Museum Perangko kita bisa kasih dukungannya dalam bentuknya Perangko Prisma. Ya itu aja sih, saya sedikit aja tambahan dari saya. Jadi dari apa yang tadi saya jelaskan udah clear ya Pak ya, Betul. Ibu ya. Iya. Ganjar, Indonesia.